بسم الله الرحمن الرحيم. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dijadikan sebuah salah satu acara yang disebut dengan peringatan. Nah, mengenai tanggal memang umum itu 17, tapi dari beberapa ulama juga terjadi perbedaan pendapat juga, tidak 17 Ramadan. Nah, ada yang di tanggal-tanggal tertentu, bukan tanggal 17 Ramadan. Cuma mereka itu menggunakan 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran, sehingga setiap 17 Ramadan itu memperingati, mengingat-ingat. Pertama, dari segi memperingati itu kan tidak ada, zaman Nabi nggak ada memperingati Ramadan. Tapi bagi kita karena senangnya itu tadi peristiwa yang besar, yang bersejarah, turunnya wahyu, supaya generasi kita tidak lupa. Kemudian kita ngadakan pengajian, nggak masalah. Makanya di Muhammadiyah seperti acara-acara maulud itu kan tidak ada larangan, asal tidak berlebihan dan tidak menyalahi. Contoh misalkan maulud Nabi ya, kemudian sampai sholat asar ditiadakan di masjid karena rame. Padahal maulud Nabi kan tidak wajib juga, gitu ya. Tidak ada wajib. Tapi kalau kita hanya sekedar untuk pengajian, kita ingat sejarah yang mencatat sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian diceritakan nggak masalah, gitu ya. Itu termasuk dalam kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Asal kita jangan berpendirian kalau tidak memperingati nuzul Quran itu berdosa. Itu yang salahnya di situ. Kalau tidak maulud Nabi Muhammad SAW itu tidak mendapatkan syafaat. Yang dapat syafaat itu adalah siapa yang biasa untuk membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholawat tidak ada itu yang peringatiku itu nanti syafaat itu hadisnya jangan. Jadi asal jangan berlebihan. Boleh saja gitu. Jadi mengadakan acara ya tadi, tapi jangan berlebihan dan menganggap itu sebuah kewajiban. Hanya mengingat supaya generasi berikutnya ini tahu bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, dan jangan salah bahwa di bulan Ramadan nanti ini ada turun Quran. Nah itu salah begitu. Karena Quran itu sudah lengkap selesai. Ini mengingat-ingat sejarah dulu. Nah, dari segi waktu turunnya Quran itu dimuliakan oleh Allah, waktu. Maka tadi saya malaikat iya, nabi juga iya, tempat juga iya. Bahkan waktu turunnya Quran itu kan inna anjalnahu fi lailatul qadar. Nah, sebenarnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Itu turunnya Quran waktu itu gitu ya. Turunnya Quran. Nah, disebut Lailatul Qadar karena penuh. Qadar itu kan mengartikan qadar itu penuh. Karena malam itu disebut penuh itu karena waktu itu malaikat turun semua ke langit bumi, turun semua ke bumi, sehingga sampai nggak muatnya itu kayak dipan dimuati orang itu keretek. Bumi itu seperti itu. Malam Lailatul Qadar. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Jadi nggak ada salahnya asal tidak berlebihan, dan itu tujuannya adalah supaya generasi yang berikutnya di samping dakwah kita adalah supaya generasi berikutnya itu tetap terikat dengan Al-Quran. Maka Quran itu semakin kita dalami akan semakin menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu. Kita coba lihat aja lah. Di dalam Quran itu ada ahad. Nah, kemarin disampaikan Pak Yamin kan. Ahad di dalam surat Al-Ikhlas, ahad yang pertama dengan ahad yang kedua itu nggak sama artinya. Qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ahad yang pertama itu memang sifatnya Allah, esa. Tapi kalau ahad yang terakhir bukan Allah, bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya satupun. Satupun di situ siapa? Makhluk. Jadi kalau ayat ahad yang pertama itu memang Allah, tapi ahad yang kedua itu adalah makhluk.
Tidak ada yang walam yakul lahu itu bagi Allah. Tidak ada yang menyamai bagi Allah ahad satu pun, tidak ada yang menyamai. Ini beda, padahal satu apa sama-sama apa? Sama-sama ahad. Contoh lagi ya, kalau kita lihat dulu itu ada orang menerjemahkan begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dulu kan segumpal darah, kan gitu kan? Sungguhnya kami ciptakan manusia dari segumpal darah. Tapi setelah diteliti, kalimat alaq itu adalah alaqo itu kata yang menggantung. Dalam ilmu kedokteran, begitu ovum dan sperma itu sudah ketemu, maka posisinya adalah menggantung di rahim seorang ibu. Menggantung. Coba itu. Zaman 14 abad lebih itu sudah dibicarakan bahwa menggantung gitu nanti tempatnya. Nah selama ini kan alaq itu segumpal darah. Itu penemuan-penemuannya. Banyak penemuan-penemuan yang ilmiah yang sekarang baru ditemui. Misalkan lagi ya contoh, kenapa kok idahnya perempuan itu kalau tinggal mati kok 4 bulan 10 hari. Itu setelah ditemukan penelitian. Wah, ini mencengangkan juga. Jadi kita tidak ada salahnya dalam rangka kita berdakwah, tapi jangan menganggap itu sebuah kewajiban. Mengingat-ingat di tepat waktunya, ya. Tepat waktu. Jadi kita baca Quran itu ditempatkan waktu sebelum misalkan waktu ada tasmiahan, gitu ya, supaya agak sesuai kita bacakan apa? Innallaha astafa Adam, itu kan? Tapi tanpa itu nggak apa-apa. Jangan kita menganggap sebuah kewajiban, karena itu sesuai dengan kelahiran anak, gitu ya. Maka waktu acara tadi ya, Rabiul Awal kan banyak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Monggo. Tapi jangan menganggap itu sebuah kewajiban. Kalau sudah menganggap sebuah kewajiban, jadi kita menjadi syari' namanya, pensyari' atau pembuat hukum. Nggak boleh. Hukum itu hanya Allah dan Rasulullah. Allah alam bisawab.